Halo semuanya, hari ini kita akan melanjutkan bab kedua tentang bunga tunggal. Kemarin kita udah belajar tentang peluang dan lain-lain, kita masuk ke dalam materi bunga tunggal. Nanti materi ini, di bab ini nanti kita akan membahas tentang bunga tunggal, bunga majemuk, dan juga rente. Nah, bunga tunggal ini adalah materi yang sudah pernah kalian ajarin ketika kalian masih SMP. Nah, untuk mencari untung itu tinggal harga jual dikurangi harga beli. Terus ada persentase laba. Persentase laba itu adalah persentase untung, di mana persentase laba itu adalah untung di per harga beli dikali 100%, sedangkan persentase rugi itu adalah rugi di per harga beli dikali 100%. Harga jual dan juga harga beli itu berbagai macam rumusnya. Berarti sebenarnya kalau harga jual itu, kalau kalian lihat di sini, harga jual ini adalah 100 plus minus persentase laba atau persentase ruginya dikali harga beli di per 100. Kalau harga beli berarti tinggal 100 per 100 plus minus persentase laba atau rugi dikali dengan harga jual. Nah, berarti kan di sini kan bunga. Kalau mau mencari bunga tunggal itu ada konsepnya, kalau misalkan tahunan berarti T-nya ini adalah T tahun. T-nya itu adalah T tahun. Sedangkan kalau misalkan di sini kok di bulanan, kenapa kok munculnya itu 12? Karena 12 itu adalah 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah, kalau misalkan hariannya bunga itu kan bisa dilihat di sini ada 360 hari. Nah, kalau bawahnya itu ada keterangan 1 tahun, berarti kita bisa menggunakan 365 hari ataupun 366 hari tergantung tahun yang digunakan. Nah, supaya lebih mengerti kita coba masuk ke dalam rumus dulu. Oke, kita masuk ke contoh di sini. Bu Risma membeli sepeda dengan harga 600.000. 2 tahun kemudian sepeda tersebut dijual dengan harga mengalami rugi. Dia dapat jelas banget ruginya itu adalah 40%. Yang dicari adalah harga jual. Harga jual tinggal kita lihat rumusnya tadi. Harga jual rumusnya apa? 100 min persentase ruginya berapa di per 100 dikali harga beli. Dimana di sini kita tahu harga belinya itu 600.000, berarti tinggal 100 kurangi 40 di per 100 dikali harga belinya adalah 600.000. Jadi tinggal dicoret aja. Apa yang dicoret? Sini nolnya dicoret sama sini juga. Berarti ketemunya 100 kurangi 40 ketemunya 60 dikali 6.000. Berarti ketemunya adalah 360.000. Oke, berarti ini jawaban contoh nomor 1. Kita masuk ke contoh nomor 2. Contoh nomor 2, Budi membeli sepeda dengan harga 180.000 setelah diperbaiki dengan bunga 40.000. Sepeda tersebut dijual dengan harga 275.000. Berarti misalkan kita punya modal ya ini ya. Modalnya itu kan si Budi membeli dengan harga 180.000. Tapi diperbaikilah dengan harga 40.000. Berarti modal yang digunakan Budi adalah 220.000. Itu bisa dianggap sebagai modal atau bisa dianggap sebagai harga beli. Nah, setelah itu sepeda dijual dengan harga atau harga jualnya itu 275.000. Nah, dijual dengan harga 175.000 dengan harga belinya 220.000, berarti dia pasti untung. Untungnya berapa? 275.000 dikurangi 220.000, untungnya adalah 55.000. Dari mana 55.000? Pengurangan dari 275.000 dan 220.000. Terus kita mau mencari persentase untung. Cara mencari persentase untung gimana? Tinggal untung per harga beli dikali dengan 100%. Dapat nih untungnya berapa? Ternyata untungnya adalah 55.000 di per 220.000 dikali dengan 100%. Berarti kita dapat di sini coret 3 nolnya di sini 55 per 250 itu dibagi 11 itu 5 per 20, terus dibagi 5 itu adalah 1 per 4 kali 100%. Berarti ketemunya adalah 25%.
Berarti kita tahu bahwa persentase keuntungan yang diperoleh adalah 25%. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Modal sebesar 5 juta setelah 4 tahun menjadi 7.400.000. Modal tersebut dibungakan secara bunga tunggal. Ingat, ini berarti kita fokusnya kemana? Fokusnya ke bunga tunggal. Bentar. Fokusnya ke bunga tunggal. Nah, bunga tunggal kita lihat tadi rumusnya. Kalau misalkan kita ngomongin per tahun, di sini kalau kita ngomongin per tahun, bunga tunggal ini bunga sama dengan P dikali MO dikali T, di mana T-nya itu harus per tahun. Berarti kita dapat bahwa bunga itu konsepnya gini, bunga sama dengan P dikali MO dikali T, di mana bunganya itu adalah bunga itu bisa kita cari dari 7.400.000 ini dikurangi dengan 5 juta. 7.400.000 kurangi 5 juta itu ketemunya 2.400.000. Berarti bunganya kita dapat 2.400.000. P dikali MO-nya itu ada 5 juta tadi. T dalam tahun, berarti 4 tahun, langsung aja ditulis 4. Tapi kalau dia dalam bulan, berarti ditulis 4/12. Berarti didapat 2.400.000 dengan P dikali 20 juta. Berarti P-nya berapa? P-nya tinggal 2.400.000 ini dibagi dengan 20 juta. Coret nolnya 5. Jadi 24/200 itu kan kalau disederhanain tinggal 12/100 tuh ini. Karena P-nya itu persen, harus dikali 100% P-nya. Berarti 12/100 kali 100%, ketemunya berapa? 12%. Berarti bunga per tahun suku bunga per tahunnya itu adalah 12%. Gitu. Nah, sekarang coba perhatikan di sini ada 3 buah soal. Kalian bisa kerjakan 3 buah soal itu dan langsung kumpulkan ke dalam Google Classroom. Oke, cukup sekian pelajaran matematika ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.